Halo channel Kakak Mbak Yu, balik lagi ke channelku bersama aku Ray Ahmad. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian langsung aja 14 cara biar kalian nggak ketipu sama agen-agen di luar sana yang mau memberangkatkan kalian ke Kanada. Tapi sebelum itu, colali rek, subscribe, like, comment, follow Instagramku juga @_RayAhmad. Dan di sini aku akan kasih disclaimer dulu. 1. Aku bukan agen atau belum membuka agen memberangkatkan untuk kerja di Kanada. Dan yang kedua, kalian harus research untuk diri kalian sendiri. Yang ketiga, kalau kalian masih ada keraguan habis nonton video ini, kalian wajib cari sumber yang lain. Dan yang keempat, kalau misalnya aku bilang red flag atau bendera merah, itu berarti hampir pasti no. Jadi jangan diteruskan lagi kalau kalian sudah mengetahui itu. Dan harapanku membuat video ini adalah supaya kalian tidak tertipu lagi di kedepannya. Kalian harus lihat satu-satu bagaimana cara mengidentifikasinya. Jadi biar nggak ada lagi cerita-cerita di kemudian hari, oke? Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Red flag yang pertama, tidak ada interview sama perusahaan terkait dan langsung dapat job offer. Kalau kalian mau kerja, itu pasti harus interview dengan perusahaannya. Mas, aku dapat tawaran kerja di KFC atau di McD di Kanada. Udah ada job offernya. Terus aku akan tanya lagi, kamu sudah interview belum sama pihak sananya? Oh belum mas, itu hati-hati. Dan kalaupun kalian sudah interview dengan pihak agennya, itu hanya pihak agen. Kamu tidak kerja di agen, tapi kamu akan kerja di perusahaan yang bekerja sama dengan agen. Jadi pemilik perusahaan itu harus tahu kamu siapa. Jadi harus interview dengan perusahaannya. Masuk ke red flag yang kedua. Red flag yang kedua adalah ketika kalian tidak punya work experience dan bahasa Inggris kalian kurang. Jadi di Kanada ini memperhatikan banget namanya work experience. Jadi kamu punya pengalaman apa. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kamu apply ke Kanada, pengen kerja. Taruhlah nanny, kamu tidak punya pengalaman. Tidak bisa. Bahkan aku sudah sering bikin video sama orang-orang Indonesia yang ini nih. Nah, di sini sekelilingku ya. Kalian tonton ini videonya. Mereka datang ke Kanada legit sebagai pekerja karena mereka sudah punya pengalaman. Kayak seperti ada Mbak Nova yang sudah pernah bekerja nanny di Hong Kong dan Taiwan. Ada Michael Andreas yang sudah pernah kerja di Eropa sebagai di kitchen. Dan dia sekarang ada di Alberta, dapat job offer. Terus habis itu ada Pak Christian, dia orang Surabaya yang 15 tahun di satu bidang spesifik sebagai engineer. Dia datang ke Kanada dapat surat sponsor. Jadi kalau kalian tidak punya pengalaman dan bahasa Inggris kalian kurang, tahu-tahu kalian dapat job offer, harus dipertanyakan. Lanjut kita ke red flag yang nomor 3. Sekarang kita masuk ke red flag yang nomor 3, yaitu iming-iming gaji yang terlalu tinggi. Oke, misalnya kamu sudah punya bahasa Inggris yang bagus, tapi kamu nggak punya pengalaman tetap, dan tahu-tahu kamu diiming-imingi gaji 6.000 sampai 7.000 Canadian dollar atau US dollar hanya sebagai tukang bersih-bersih atau misalnya tukang housekeeping di hotel. Itu wajib dicurigai. Karena apa? Karena kerja entry level atau kerja kuli-kuli kasar atau buruh kasar atau pekerja kasar di Kanada, at least tahun 2022 ketika video ini dibuat, gaji mereka hanya sekitar 2.500 Canadian dollar, sekitar ya, bisa lebih bisa kurang dikit, 2.500 Canadian dollar per bulan. Jadi kalau kalian tahu-tahu, mas aku dapat tawaran kerja sebagai housekeeping di Kanada dengan gaji 6.000 dolar dan 7.000 dolar, 6.000 sampai 7.000 dolar per bulan itu adalah gajinya IT. Orang yang bekerja di IT yang punya kemampuan di IT. Flag nomor 4, perusahaan atau agen yang tidak punya jejak online sama sekali. Teman-teman, 2022 ini dunia digital ya, semuanya online, semuanya website. Jadi kalian kalau misalnya mengidentifikasi salah satu perusahaan itu bisa lewat websitenya, Instagramnya, Facebooknya, Google reviewnya, bahkan itu ada semua. Yaitu kalian bisa cari websitenya, kalian klik, kalian identifikasi di dalam websitenya itu seperti apa. Dan kalau toh mereka punya website ya, itu belum berarti mereka legit atau belum berarti mereka beneran. Bisa jadi mereka nipu juga. Karena apa? Karena bikin website sekarang itu gampang. Dengan modal 1 juta rupiah kamu bisa bikin websitemu sendiri.
ya, www.rayahmad.com. Bisa narik duit kamu 50 juta, dia udah untung 49 juta. Jadi belum tentu itu beneran, harus dilihat lagi jejak online-nya. Selanjutnya kita masuk ke red flag yang nomor 5. Red flag nomor 5 berhubungan dengan yang nomor 4, yaitu area kode telepon yang nggak nyambung sama sekali. Jadi kalau kalian klik websitenya, kalian cari contact us, terus kalian lihat nomor teleponnya di situ. Kalau kalian ditawarin kerja di Kanada harusnya +1. Indonesia kan +62. Ya, kalau bukan +1, misalnya +44 atau +988, berarti kan bukan Kanada. Terus kalau misalnya kalian sudah lihat, oh ya Ray, +1, berhenti dulu. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu kode areanya. Biasanya 3 digit di belakang +1 itu adalah kode areanya. Kalian harus Google. Misalnya nomor teleponnya +1204. 204 ini kode area mana, kalian harus Google. Kalau Toronto, kode areanya adalah 647 dan 416. Jadi kalau nomor teleponnya +1 647 atau +1 416, itu berarti daerahnya Toronto. Kalian harus cari sendiri. Kalau misalnya ada +44, ya berarti kan sudah jelas bukan nomor teleponnya Kanada. Dan setelah kalian ngecek nomor teleponnya, oke, sudah di Kanada, +1, area code-nya let's say Toronto. Lanjut, yang harus kalian cek adalah alamatnya. Alamat di mana agen itu berkantor. Kalian cari di Google Earth, masukin alamatnya di situ. Itu adalah peta satelit Google yang bisa mendeteksi bangunan 3D satu dunia. Globe bisa di 3D-in. Kalian cek di situ. Kalau misalnya bangunannya hanya bangunan rusak, kalau misalnya bangunannya bangunan kosong, hati-hati. Dan ini berhubungan dengan red flag yang ke-6. Nah, di red flag yang ke-6 ini adalah identifikasi alamat yang lebih lanjut dari yang barusan. Kamu type in alamatnya, kamu lihat zoom in di satelit itu, kelihatan nggak bangunannya. Kebanyakan yang scammer-scammer ini, mereka itu pakai bangunan yang multifungsi. Jadi satu gedung tinggi, isi kantornya ada banyak. Nah, mereka biasanya mencantumkan alamat yang di situ. Kalian harus identifikasi. Ada yang benar, memang legit. Ada yang nipu. Kalau mereka punya second address atau alamat kedua, ini keuntungan juga buat kalian. Cek juga alamat keduanya. Alamat keduanya di mana? Let's say alamat keduanya punya perusahaan di UK. Misalnya Jalan Panglima Sudirman, United Kingdom. Masukin aja, keluarnya apa, kalian lihat. Kalau misalnya tetap meragukan, tetap kayak multifungsi, building yang multifungsi, hati-hati. Langsung masuk ke red flag part 7. Red flag yang ke-7 yaitu detail dari job offer yang meragukan. Di bagian ini agak teknis, jadi kalian harus sedikit lebih teliti, oke? Kalian coba ambil job offer kalian yang dari agen itu, coba dilihat logonya aneh nggak. Misalnya logo itu dari atas ya, logo itu biasanya harus jelas, terang. Biasanya kalau kotak-kotak itu biasanya orang yang nipu ngambil dari Google, langsung ditempelin di situ, gitu aja. Terus kop suratnya gimana, aneh nggak, grammarnya banyak yang salah atau enggak. Kalian bisa type in, misalnya ada job offer kalian dari agen itu, kalian ragu, type in di Google Translate. Lalu kalian bisa lihat selanjutnya di job offer itu, kalau kalian ditawarin gaji yang terlalu besar, ya kayak tadi yang di red flag sebelumnya, itu sudah. Dan biasanya kalian diterimanya terlalu cepat. Oke, kamu dapat job offer, kamu kerja di Toronto, housekeeping, gajinya $10.000, kamu datang sebulan lagi. Itu sudah tidak mungkin. Kalau kalian pengen tahu referensinya untuk cara mengurus LMAE, tonton video ini. Itu sudah pernah kita sebutin. Dia menyebutkan proses cara pembuatan LMAE. LMAE itu apa? LMAE itu Labor Market Impact Assessment. Itu adalah surat yang dikeluarkan resmi dari pemerintah Kanada, ada nomor serinya untuk merekrut kalian untuk bekerja di Kanada. Kalau misalnya nggak ada ini, nggak ada LMAE-nya, masuk ke red flag yang nomor 8. Oke, kalian kalau sudah identifikasi ya, sekarang tak kasih tahu gimana sih caranya negara Kanada itu ngambil pekerja dari luar. Awal mulanya, salah satu perusahaan atau satu perusahaan di Kanada itu tidak mampu mengambil pekerja dari dalam Kanada sendiri. Sedangkan mereka butuh pekerja. Itu kenapa mereka harus, perusahaan-perusahaan ini harus nge-hire orang dari luar.
dan benar-benar tidak ada orang yang mampu untuk mengisi kekosongan itu, maka perusahaan ini harus izin ke pemerintah. Pemerintah akan ngasih surat ngeluarkan LMIA untuk pekerja dari luar tersebut. Jadi kalau misalnya kalian dapat kerjaan yang umum, dapat job offer yang umum, itu hati-hati, bisa jadi itu red flag yang nomor 8, yaitu ditempatkan di kota-kota besar Kanada dengan posisi yang sangat umum. Let's say kasir atau customer service ditempatkan di Toronto, Vancouver. Teman-teman, orang yang mau jadi kasir dan customer service di sini banyak. Student yang sudah datang ke Kanada itu mereka kerjaannya seperti itu semua. Sampai situ kalau kalian misalnya ada job offernya, dapat apa-apa segala macam dapat. Nah, tahu-tahu si agen ini tahu-tahu menyebutkan biaya kepengurusan visa tanpa menyebutkan LMIA yang tadi. Stop sampai situ, masuk ke red flag yang nomor 9. Aku disuruh bayar sekian untuk apply visa. Karena aku dapat job offer dari perusahaan Kanada bla 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 bla. Langsung dimintain biaya untuk visa tanpa dijelaskan kejelasannya dulu. Tak jelasin sekali lagi. Untuk dapat working visa di Kanada dari luar Kanada, entah kalian dimanapun, kalian nggak cuma di Indonesia, kalau kalian misalnya di Taiwan, di Hong Kong, di Arab Saudi, butuh 4 elemen supaya kamu bisa dapat working permit. Yang pertama ada job offer letter yang valid. Yang kedua ada kontrak kerja. Lalu yang ketiga ada copy of LMIA, surat LMIA. Dan yang keempat ada LMIA number, ada nomor LMIA-nya. Empat-empatnya ini dijadikan satu dokumen, baru kamu apply ke Kanada untuk work permit. Akhirnya kamu nanti bisa work permit dan berangkat ke Kanada. Kalau agenmu tidak menyebutkan 4 ini, gak menjelaskan 4 ini, ujuk-ujuk kalian dimintain, udah semua terima beres, kamu bayar sekian $1,000, hati-hati. Terus kalian juga harus mengidentifikasi apakah kerjaan-kerjaan itu merupakan perusahaan yang apply untuk LMIA atau enggak. Jadi secara teknis perusahaan-perusahaan di Kanada itu harus apply ke pemerintah untuk supaya mereka dapat izin nge-hire orang dari luar Kanada. Syaratnya ada beberapa. Syaratnya salah satunya dia harus punya postingan di website pencari kerja. Kalian harus tanya tuh, misalnya kalian dapat tawaran kerja, ada nggak postingannya? Valid apa enggak? Mana linknya? Sudah berapa lama ini diposting? Bahkan perusahaan di Kanada harus menyertakan aset yang dia punya, dilaporin ke pemerintah. Jadi benar-benar seleksinya sangat ketat sekali. Jadi kalau kalian tahu-tahu dapat job offer yang postingannya pun nggak ada, itu bisa masuk ke red flag yang nomor 10. Red flag yang ke-10 yaitu tidak adanya job posting di perusahaan atau website pencari kerja di Kanada. Jadi perusahaan di Kanada kalau mau meng-hire orang dari luar, tadi kan aku udah bilang syaratnya ada banyak banget. Ngisi form dari pemerintah, terus habis itu akan ditanya-tanya, diwawancara pemerintah, kenapa kok perusahaan ini harus ngambil orang dari luar Kanada. Dan mereka harus menyertakan alasan yang sangat kuat. Dan juga perusahaan ini juga harus memposting di at least 3 situs pencari kerja yang berbeda. Let's say Jobbank, Indeed, sama Monster.ca. Kalau kalian nggak tahu, kalian coba buka. Banyak di situ. LMIA sponsorship juga kadang ada, tapi banyak yang nggak ada. Jadi kalian harus sabar. Nah, setelah posting di 3 situs ini selama 3 bulan nggak ada aplikan yang masuk, baru perusahaan itu eligible buat apply ke pemerintah untuk mengambil tenaga kerja dari luar. Nah, cara meng-hire perusahaan Kanada ini, cara meng-hire-nya juga ada 2 macam. Satu bisa langsung dari perusahaan di sini, langsung direct ke kalian. Atau yang kedua lewat immigration consultant. Banyak orang-orang Indonesia, beberapa orang Indonesia yang sudah pernah wawancarai di YouTube juga datang ke Kanada lewat agent, immigration consultant yang mereka memang kerjasama sama perusahaan nyari orang dari mereka ini immigration consultant ini, karena mereka juga nggak mau ribet biasanya. Nah,
Dari immigration consultant ini kalian harus investigasi lagi. Jangan pernah percaya 100%. Kalian harus lihat track recordnya immigration consultant ini. Kalau misalnya ada apa-apa dengan immigration consultant ini, kita masuk ke red flag yang nomor 11. Flag yang nomor 11 yaitu immigration consultant yang diragukan atau yang meragukan. Kalau kalian dapat agen, tak kasih linknya di link deskripsi di bawah. Klik di situ, kalian bisa cari namanya atau apakah dia terregistrasi dengan pemerintah atau tidak. Karena immigration consultant di sini harus terregistrasi dan mereka punya nomor. Kalau namanya nggak keluar, nomornya nggak keluar, berarti dia penipu. Harus tonton videoku yang ngebahas tentang IMIG Toronto yang di sini. Ya, di cardnya nanti tak kasih card di sini. Ya, kalian tonton di situ bagaimana immigration consultantnya tidak nipu, tapi dia punya representatif yang sangat meragukan. Nah, sekarang kalau kalian sudah dikontak sama orang, dia bilang kalau dia punya RCIC number atau nomor registrasi dari buat immigration consultant, kalian cek apakah orang tersebut, agen tersebut email yang benar-benar profesional atau yang gratisan. Kalian bisa cek juga dari situ. Kalau emailnya gratisan, Gmail, Yahoo, kita semua bisa bikin. Aku sendiri bisa bikin. Dan kalau kalian disuruh ngisi cuman form biasa di Excel gitu ya, atau kertas biasa, itu hati-hati. Karena di red flag selanjutnya aku akan jelasin bagaimana orang-orang menipu dengan form generik tanpa mengisi dari form yang resmi dari Kanada. Red flag yang ke-12. Red flag yang ke-12 yaitu kamu tidak diminta untuk mengisi dokumen resmi yang dari Kanada. Ada banyak form yang harus kamu isi ketika kamu mau apply visa. Entah itu bahkan visa turis pun itu banyak banget formnya. Salah satu form yang harus kalian isi adalah form untuk apply kerja dari luar Kanada. Terus juga ada family information form, ada kopi foto, kopi paspor, semuanya itu ada formnya. Kalau kalian tahu-tahu cuman diminta itu aja, cuman diminta foto, nama, paspor, duit, hati-hati. Setelah ngurus visa itu biasanya diminta untuk medical exam. Dicek apakah kamu sehat, layak untuk berangkat ke Kanada atau enggak, apakah kamu membawa virus atau penyakit ke Kanada atau enggak, itu akan ketahuan semua di medical exam. Kalau semuanya si agenmu bilang, oh iya enggak, nanti semuanya beres, semuanya ini tanpa minta kamu medical exam, berarti itu sudah red flag yang selanjutnya. 13 yaitu tidak diminta medical exam. Teman-teman, Indonesia itu salah satu negara yang rate TBC tertinggi, salah satu yang tertinggi di dunia. HIV juga tinggi. Itu kenapa kok Kanada nggak mau virusnya atau pekerja-pekerja dari Indonesia membawa virus ke Kanada. Itu kenapa harus medical exam. Kalau nggak kasih medical exam, kalau agenmu tidak memberikan itu, nggak nyuruh, nggak ngapa-ngapain, pokoknya terima jadi, itu kalian harus stop sampai situ. Hati-hati, jangan teriming-iming oleh gaji besar kesempatan ke Kanada. Setelah itu, kalau kalian sudah semuanya tahu-tahu dibilangin visanya akan cepat selesai dan dikirim ke rumah kalian lewat pos, hati-hati, ini adalah red flag nomor 14 yang terakhir. Masuk ke red flag yang terakhir nomor 14 yaitu pengurusan visa akan dikirim via pos, di mana ini sangat berbohong dan tidak mungkin. Teman-teman, untuk masuk ke Kanada itu butuh 2 dokumen. Yang pertama visa dan permit. Visa itu tertempel di paspor, dan permit itu, work permit itu nanti ketika kalian landing di airport, kalian akan diprintkan oleh petugas imigrasi di sana. Jadi kalau agen kalian ngabarin tahu-tahu, oh visanya tertahan di bea cukai dan kalian harus nebus dengan biaya sekian, itu sudah sangat tidak masuk akal. Padahal paspor kalian sendiri yang pegang. Itu sudah sangat tidak mungkin sekali, karena visa harus nempel kayak stiker gitu di paspor. Itu adalah 14 cara mengidentifikasi kalian biar nggak ketipu agen-agen yang berusaha mencari keuntungan dari kalian.
Mudah-mudahan kalian semakin pinter, semakin cerdas. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus orang yang ketipu oleh agen-agen lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, follow Instagram gue @_Ahmad. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.